Halo peserta didik semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, hari ini Bapak akan memberikan informasi-informasi yang menarik pada pelajaran kita kali ini. Harap disimak pelajaran kita pada hari ini dan kamu perhatikan secara teliti, karena untuk membuat video ini memerlukan pemikiran dan memerlukan kreasi yang bagus. Oleh sebab itu Bapak harapkan kamu melihat video ini dari awal hingga akhirnya. Oke, pada video pembelajaran kali ini apa saja yang ingin Bapak bahas? Nah, ini merupakan video pembelajaran kita yang terbaru untuk kali ini. Nah, sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan ini. Apa yang kalian rasakan melihat foto-foto berikut ini? Nah, ini adalah foto suasana saat banjir. Nah, apa yang kamu rasakan pada saat banjir ini? Pasti kamu merasakan bahwasanya kamu waspada, kamu takut, kamu sedih dan sebagainya. Kenapa? Ya, banjir sangat menghantui diri kita, terutama di daerah kita, apalagi di Riau. Walaupun kita memiliki dataran tinggi, tapi kita tetap terkena banjir. Kenapa bisa kita terkena banjir? Nah, itu adalah bisa jadi ulah tangan kita sendiri maupun dari kejadian alam semesta ini. Nah, foto yang kedua adalah ini dia, yaitu adalah tanah longsor. Nah, Indonesia pasti juga pernah terkena tanah longsor. Nah, bagaimana caranya kita mengatasinya dan apa yang kamu rasakan? Pasti kita merasakan sedih, was-was dan sebagainya. Oke, foto yang ketiga yaitu adalah akibat dari gempa bumi akan terjadi kerusakan. Nah, pasti yang kamu rasakan juga pasti sedih dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu adalah gunung meletus. Kenapa bisa terjadi gunung meletus? Berarti kejadian alam. Nah, bagaimana bisa kejadian alam ini bisa terjadi dan apa yang harus kita rasakan dari ini? Ya, pasti kita harus merasakan kewaspadaan. Oke. Nah, untuk topik kita hari ini adalah tentang mitigasi. Nah, semuanya apakah sudah pernah kenal dengan mitigasi? Coba sebutkan apa yang dimaksud dengan mitigasi. Nah, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Pentingkah mitigasi ini? Bapak katakan bahwasanya mitigasi ini sangat penting. Kenapa bisa dikatakan sangat penting? Ya, karena Indonesia terletak di daerah yang letak geografisnya sangat strategis. Oleh sebab itu banyak kejadian-kejadian yang harus kita waspadai. Nah, perlu adanya mitigasi. Bagaimana cara mitigasinya? Ya, kita harus waspada. Bagaimana caranya? Nah, sebelum kita lanjutkan seperti itu, kita akan melihat jenis-jenis bencana yang ada di Indonesia. Pertama, letusan gunung api. Kedua, gempa, banjir, angin badai, longsor, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, kegagalan teknologi dan wabah penyakit. Semuanya Indonesia mengalami. Banyak lagi bencana-bencana di Indonesia ini. Nah, pertanyaannya, sumber dari bencana ini apakah dari alam saja? Pasti ada karena manusia. Nah, maka ini dia. Bencana apabila terjadi, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah tanggap darurat. Ngapain kita pada saat tanggap darurat? Yaitu kita akan melakukan pencarian pada korban, penyelamatan pada saat bencana, evakuasi dan bantuan darurat. Yang kedua, rehabilitasi. Rehabilitasi itu apa? Perbaikan fisik dan non fisik serta pemberdayaan dan pengembalian hakikat hidup korban bencana. Nah, semua korban harus kita rehabilitasi biar tidak terjadi trauma. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan setelah terjadinya bencana? Ya, kita harus rekonstruksi. Rekonstruksi itu apa? Yaitu pembangunan kembali sarana atau prasarana serta fasilitas umum yang rusak agar kehidupan normal kembali. Nah, barulah kita melakukan pencegahan. Pencegahannya bagaimana? Yaitu dengan cara mitigasi, yaitu tindakan untuk mengurangi dampak bencana.
setelah kita melakukan mitigasi, maka kita harus kesiapsiagaan. Apa maksudnya? Tindakan-tindakan yang difokuskan pada pengembangan rencana untuk menghadapi bencana secara cepat, efektif apabila terjadi bencana. Itulah yang harus kita lakukan apabila terjadi bencana. Oke, mitigasi. Nah, apa konsep dari mitigasi ini? Oke, anak-anak, konsep dari mitigasi ini adalah pertama, jenis mitigasi bencana. Jenis mitigasi bencana ini ada yang disebut dengan struktural, ada yang disebut dengan non struktural. Nah, kita bahas satu persatu pada video pembelajaran ini. Struktural, struktural itu apa maksudnya? Ya, struktur yaitu fisik. Ya, kalau kita mengupayakan bagaimana terjadinya banjir, maka kita harus kewaspadaan. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus lihat fisik darinya, fisik benda yang akan terjadinya bencana ini. Kita harus perbaiki strukturalnya, kita harus perbaiki fisiknya. Dengan cara apa? Pertama, pembuatan berbagai sarana fisik. Apa contohnya? Yaitu adalah kanal. Yang kedua, yaitu adalah alat pendeteksi tsunami. Nah, berbagai alat untuk bencana harus kita siapkan. Bagaimana? Itu adalah salah satu syarat untuk mitigasi, yaitu adalah kita harus meningkatkan kewaspadaan. Bagaimana caranya? Yaitu kita lihat alat-alat pendeteksi untuk bencana. Salah satunya adalah pendeteksi tsunami. Yang kedua, nah ini adalah contoh kanal yang harus kamu ketahui. Dan ini adalah contoh alat pendeteksi tsunami. Oke. Yang kedua adalah non struktural. Apa yang maksud dengan non struktural? Nah, kalau tadi kita mempersiapkan fisiknya, sekarang kita mempersiapkan yaitu adalah pembuatan kebijakan atau peraturan. Anak-anak, apa saja peraturan-peraturan atau kebijakan yang harus kita lakukan atau harus kita kerjakan agar tidak terjadinya bencana? Salah satu, undang-undang atau tata ruang. Undang-undang tentang misalnya kepadatan penduduk di suatu daerah. Tata ruang bagaimana maksudnya? Yaitu adalah bangunan-bangunan pencakar langit yang tidak boleh di daerah yang rawan banjir. Itu salah satu contohnya. Yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu adalah memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat. Pemahaman yang seperti apa? Yaitu pemahaman tentang adanya bencana. Itu adalah contoh struktural. Kamu sudah bisa paham ya? Kalau struktural artinya adalah fisiknya yang kita bangun, sementara non struktural itu adalah apa? Ya, itu adalah kebijakan, undang-undang atau edukasi yang kita berikan kepada masyarakat. Oke, cukup sekian materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak harap pada video pembelajaran selanjutnya adalah kita akan mempelajari atau cara-cara mitigasi terhadap suatu bencana, baik itu bencana tsunami, tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Tetap stay tune di video pembelajaran Bapak ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye.